Aku jual 8 euro loh, ini yang bagusnya. Om Dodi nih. Di rumah Om Dodi. Ya, ke rumah Om Dodi ini, om aku nih. Iya. Bang Dodi. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kak Kartika di sini. Nah, sekarang aku sama Kirana. Halo Teteh, mana Teteh? Oh, udah. Kita mau pergi ke tetangga aku, meninggal 40 harian. Jadi istrinya itu mualaf, orang Belanda, tapi suaminya itu orang Indonesia, namanya Om Dodi. Jadi kita melayat ke sana. Jadi saya mau awalnya sih waktu kemarin kan aku nggak bikin vlog waktu kita datang sih waktu tahlilannya, cuman kan takutnya aku nggak enak gitu sambil ngevlog gitu ya. Pas ke sana Rika kenapa nggak ngevlog, padahal mah aku pikir enggak lah, orang masa kematian masih ngevlog juga, ya nggak apa-apa biar orang Indonesia tahu gimana sih kalau di Belanda ada orang kematian. Ya udah, makanya di hari 40 ini ya aku juga sambil ngevlog juga gitu, bukannya jadi teman-teman bisa tahu gimana sih kalau di Belanda kita sebagai minoritas kalau ada orang kematian gitu. Mana Teteh ini enggak? Apa enggak ke rumahnya Om Dodi? Ke omnya ke Aki. Tahu ke Aki? Salah. Ya ke sini. Nggak jauh juga sih, deket rumahnya. Dari tempat aku mungkin 2 gang gitu ya. Nah, teman-teman ikutin terus ya. Nah, kita lewat belakang aja ya. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini brengen naar iemand daar in de andere. De naam is Fulan. Jangan sampai kita lupa. Tidak cocoknya kita. Jangan kita Mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilul azizir rahim litundira qauman ma qalu ala aksarihim fahum la yu'minun. Amin ya Allah ya Rabbal ya Allah, taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka sami'ud du'a. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma bina wa kari ilaina al-kufra fusuqal islam. Allahumma ya Allah ma alimta bi hayatina ij'al hayatina mutmainna saida bi imana qaddamna ma akharna wa ma alana ma asrarna wa ma anta minna anta balak kesalahan kami, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni bila maafkan ya Allah. Lapangkanlah kuburan ya Allah Amar Rahimin. La tadalana fi maqamina hadza. Ada ibu-ibu yang hadir. Ya saya. Ini ambil yang makan dulu. Boleh anak makan makan dulu lah. Ayah Ambil aja. Ayah ambil ya. Belum ada. Satu aku punya. Tangan sayang, ini sayang. Ya tahu ini di sini. Ini carinya. Iya. Enakan ya. Sudah ada. Iya, menahan iya. Aku jual 8 euro loh, ini yang bagusnya. Ini berapa ini? 5 aja lah, ibu-ibu biasanya aku jual 8. Ini putih ya? Aku udah bagi itu soalnya biar aku gini aja. Rika, ini warna apa? Ini warna tua ini tua
Kata kamu buka depan kan? Makan. Makan lah. Ini gimana? Kita baca doa. Ini lagi kita di Belanda. Gini. Baca doa ya. Baca doa. 40 hari. 40 hari siapa sih namanya? Eli. Kak Eli ya. Sebenarnya makan. Semua makanan ada. Semua makanan ada ya. Alhamdulillah. Nah sekarang aku makan dulu deh. Oh itu? Ada teh yaya. Mau itu mau? Apa kabar? Alhamdulillah. Aku kasih tepuk tangan aja. Tenaun. Betenana. Mau ini nih. Ini enak katanya. Apa? Sayur ini namanya sayur brokoli. Singkong. Kecil. Ya. Aku teh harus saya terundung. Maksudnya Minumannya ya, ini Om sehat Om. Om sehat Om. coba. Alhamdulillah. Ya, susi dan suka datang. Ini tanya siapa yang buat rendang? Iya. Saya kenapa? Kenapa? Iya. Betul. Ini buatan Bang Dodi hasil. Kalau udah Ini ada rendang kacang, buatan Bang Dodi. Bang Dodi itu ketua di Rotterdam. Kata di Rotterdam. Lagi diet. Nee, maar ik had niet eerder gegeten vandaag. En toen ik terugkwam van spullen wegbrengen voor mijn Indonesische. Om Dodi nih. Di rumah Om Dodi. Ya ke rumah Om Dodi ini Om aku nih. Iya. Bang Dodi, ini enak ininya. Rendangnya, iya. Mantap. Ininya juga enak. Om yang bikin ya? Mantap loh. Kalah, aku nggak bisa bikin rendang. Rendang apa ini namanya? Ada urutan. Rendang apa? Kacang merahnya ada rendang, Bang Dodi itu udah tahu. Itu kalau Neni udah tahu itu, Nen. Udah makannya. Baru tahu ini. Nih, dilihat di sini. Rendangnya ini empuk ya, jadi harus Medan, jadi dimakan sekali gini ya. Sekali uapnya masuknya. Testimoni secara makan rendang. Itu udah pokoknya Neni udah hafal luar kepala itu kalau Bang Dodi Bang. Rendangnya Bang. Itu udah. Ya, Nen. Om bagi Om ininya Om. Resepnya Om. Resepnya cuma daging aja di oseng-oseng. Bumbunya dong Om. Ya tahu kalau mau aturan waktu bikin itu pada pagi hari iya Om bikin. Oke, jadi aku kesini sama Om bareng bikin rendang gitu. Oke dah. Tapi walaupun sama bikinnya tapi tangan juga itu ya kan. Tangan orang juga. Males, kangen. Mana aja aku nggak makan-makan. Kangen. Jamil kopi nih. Kopi dari Anak, tadi dari sini anak. Jom. Kita dibawa aja. Ini puasa. Puasa gitu. Nanti sebentar lagi Bang. Sebentar lagi setengah jam lagi. Ya. Keluar ya. Salah. Mana? Ke Ardena. Sama siapa kemarin itu? Om kapan ke pasar lagi Om? Beli ikan Om. Pasar mana? Saraya Den Haag yang beli ikan itu loh, murah-murah kok. Oh di Den Haag. Oh, belum tahu bahkan dan sana kan. Kemarin biar sana kamu ikut. Ya. Tergantung kapan, tapi kalau enggak Kami selalu nitip aja. Kami biasa hari Senin. Mau mulai Senin oke. Ada suami kerja. Kirana. Ya.
Kamu baunya nasinya aja. Tuh deh, lihat ayam. Nah, duduk. Nah teman-teman, nyambung dari tadi dari Om Dodi, jadi aku buru-buru tadi nggak ngevlog lagi karena emang sekarang ini di Belanda jadwal berkunjungnya jadi nggak boleh bertamu sampai jam 5. Jadi jam 5 itu kita harus pulang karena di sini tuh sekarang corona lagi naik, jadi sekarang udah mulai lagi diperketat gitu peraturannya. Nah dan udah gitu aku tadi juga ada undangan juga di masjid, sama juga tetanggaku ada yang meninggal orang tuanya, tapi beliau udah udah dimakamkan di Maroko. Beliau ini kan orang Maroko. Jadi pas aku tadi pulang dari Om Dodi itu jam 5, terus sholat maghrib, terus istirahat sebentar, terus kata suami, kamu kan ada undangan ya ke masjid hari ini. Oh iya, kalau aku bilang aku capek mendingan datang aja, kamu kan nggak pernah datang juga ke undangan. Gimana kalau orang Maroko itu berduka cita kayak gimana sih, apa maksudnya tradisinya kayak Indonesia kan beda mungkin. Ya, bener juga sih. Udah aku datang sama Kirana. Dalam satu hari aku berkunjung sama dua keluarga yang lagi berkabung. Satu Om Dodi, kalau Om Dodi kan 40 hari, kalau teman aku orang Maroko itu dia yang ke-7 harinya gitu ya, ke-7 harinya. Nah pas datang itu jadi begitu pintu masuk kan ada masjid, terus ada aulanya buat untuk meeting gitu ya, ada aulanya. Terus pas begitu datang itu di depan pintu itu kita disediain kurma sama susu. Terus pas masuk ada ucapan welcome dari keluarga berduka, terima kasih sudah kedatangannya, dan kita juga mengucapkan turut belasungkawa. Nah udah gitu aku ditempatkan duduk sama yang lainnya gitu, tapi di meja gitu. Jadi lumayan banyak sih, 50 orang lebih lah yang ada gitu ya, 50 ya sekitar mau 100 gitu, udah lumayan banyak ya. Itu aku duduk satu meja bulat gitu ya, gede gitu, sama 8 orangan gitu kalau nggak salah, 8 orangan gitu. Terus di meja juga udah ada minuman, terus ada kue ciri khas orang Maroko gitu yang di tampan gede gitu ya. Kalau kuenya itu tuh nggak satu-satu, jadi di mampan gede gitu ya. Udah aku duduk sambil ngobrol sama yang lainnya juga ya, sambil minum susu sama kurma yang tadi kita baru datang gitu ya. Nah setelah beres itu pas gitu kok aku mau kayaknya enak banget, tapi nanti aja deh, baru datang sama harus masukin semua gitu ya kuenya. Mungkin nanti aja ngambil kuenya. Pas gitu tuh kue itu diambil diambil satu mampan gitu. Aku pikir kuenya itu di sana akan lama gitu ya, makanya nanti aja baru juga datang gitu ya. Kuenya tuh diambil, jadi aku nggak ngeras kuenya itu diambil. Udah gitu nah udah gitu kita pengajiannya dimulai, tapi pengajian itu beda dari yang ke Indonesia kan, kita berdoa dipimpin, udah gitu ngajinya bareng kan ya, nyaji yasinnya bareng, misalnya yasin kan ya. Nah kalau di orang Maroko mah enggak, jadi satu orang aja yang ngajinya deh, kita cuma ngedengerin aja, yang datang tuh cuma ngedengerin aja. Jadi ngajinya juga surat pendek gitu ya, surat pendek gitu juga nggak lama. Aku nggak ngerti ya dia ngomongnya juga bahasa Maroko. Sebentar doa sebentar buat orang tuanya teman aku, Fatimah namanya, surat-surat udah gitu doa. Itu udah mungkin nggak sampai setengah jam ya. Nah udah setengah jam gitu, nah kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil nunggu sholat isya. Nah sholat isya dah terus kita sholat isya dulu. Aku pikir ya mungkin ya udah sholat isya kita duduk lagi tempat yang tadi. Terus gitu dikasih minuman soft drink ya soft drink gitu ya, di kalengan gitu, kasih kalengan. Udah kasih kalengan, terus dikasih roti bulat gitu, roti tawar. Nah roti tawar gitu udah, terus dikasih ini daging yang gede gitu ya, satu mampan itu untuk beramai-ramai gitu ya, gede gitu. Terus kita makan, nah makannya ala Maroko gitu ya, pakai tangan gitu ya, pakai si roti itu cocolin ke daging gitu ya, enak lumayan. Cuman satu potongnya tuh dagingnya tuh mungkin setengah kilo 1 kilo gitu ya, emang gede-gede gitu ya.
Nah mungkin setengah kilo apa gimana ya. Nah sudah gitu udah makan, udah beres-beres, melap-lap, langsung masih banyak sih makanannya. Kalau misalkan kira-kira tidak ada yang mau makan lagi, yang itu diangkat lagi, diangkat. Terus untuk dessertnya ya, untuk pemanisnya gitu, untuk apa, cuci mulutnya itu ada kalau ini tradisional Maroko itu namanya kuskus. Kuskus ini kayak nasi gitu ya, jadi bisa ternyata aku baru tahu nasi kuskus itu bisa juga dibikin dessertnya juga, dikasih manis-manis gitu ya. Karena ini selama ini aku tahu itu kuskus itu kayak buat nasi, jadi dikasih lauk pauk sayur kayak gitu. Ternyata waktu kemarin itu si kuskusnya tuh dikasih tepung gula gitu ya, kasih tepung gula, dikasih bubuk kayu manis, terus dikasih almond, tepung almond sama kismis gitu kan. Ya enak sih ya, enak ya, cuman aku mungkin udah penuh kali ya, karena kan dari Om Dodi juga udah makan, terus ke masjid juga makan juga gitu ya. Nah enak, cuman aku nggak terlalu, menurut aku sih enaknya paling emang dipakai kayak nasi gitu ya. Nah setelah itu selesai habis, nah barulah buah-buahan itu ngobrol lagi. Nah sudah pulang. Jadi begitulah tradisi orang Maroko ya. Kalau di Indonesia kan biasanya beda gitu ya, beda dikit lah. Kalau di kita kan sama-sama ngaji Quran gitu ya. Kalau di Maroko enggak, kita ngedengerin aja. Yang ngaji Qurannya, yang pemimpinnya satu orang aja. Terus juga aku membahas berapa sih biaya pemakaman di Belanda. Kalau biaya pemakaman di Belanda itu mahal banget teman-teman. Jadi antara karena di Belanda itu nggak semuanya dikuburkan, itu ada yang mau dikremasi, tergantung permintaannya ya. Yang dikuburkan itu lebih mahal dari yang dikremasi. Kalau dikremasi itu sekitar minimal itu 8.000 euro. Kalau misalkan dikuburkan itu atas 10.000 sampai 20.000 gitu ya, sekitar 170 juta gitu untuk pemakaman di Belanda. Makanya banyak juga yang mereka itu ngambil insuran untuk pemakaman kalau misalkan suatu saat meninggal gitu, jadi gampang insuran yang urus, nggak usah bayar lagi, cuman emang bayarnya emang per bulan. Kalau nggak salah itu sekitar 15 euro itu sekitar 250.000 per bulan gitu ya, kalau mau insuran gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan mendadak gitu ya harus ngeblok gitu ya, minimal 10.000 euro atau 170 juta gitu, mahal emang di sini. Dan itu juga bukan untuk selamanya ya, kalau nggak salah itu sekitar 20 tahun, dan setelah 20 tahun mereka akan kasih kabar ke keluarganya mau diperpanjang apa mau diapain. Kalau misalkan nggak diperpanjang ya tempatnya dipakai sama yang lain, mungkin yang itu diangkat gitu ya, kayak gitu mungkin gitu ya. Ya gitulah teman-teman kalau di Belanda. Makanya di sini itu mahal untuk menguburkan gitu. Kebanyakannya sih kalau orang Maroko mereka dibawa ke Maroko. Tapi walaupun berbeda gitu, mungkin berbeda caranya aja ya. Misalkan kalau kita ke Indonesia kan rame-rame, kalau di orang Maroko kan satu orang. Tapi intinya tetap aja sama aja, intinya mendoakan kepada almarhumah, semoga almarhumah termasuk dalam golongan husnul khotimah, keluarganya dikasih kesabaran kayak gitu. Intinya sama aja gitu, dan kita sama-sama mendoakan semoga Om Dodi, keluarga, dan teman aku Fatimah semuanya diberi kesabaran, karena emang kayak jodoh, pati, rezeki itu emang Allah yang atur gitu ya. Nah teman-teman sekarang udah mau jam 10 ya, aku juga mau istirahat, capek banget. Karena tadi langsung ikut juga kan, dia langsung capek banget, langsung aku mandiin karena kan kotor juga di waktu di masjid. Oh ya, waktu anak-anak, kalau anak-anak di masjid dia dipisahin ada ruangan untuk anak-anak, jadi anak-anak bisa menggambar, terus bisa ngelukis kayak gitu, dikasih meja buat anak-anak gitu ya. Nah sekarang Kirana udah tidur, dia juga capek banget seharian kita kemana-mana gitu. Hari ini udah dibolongin telinga, udah ke Om Dodi, udah ke masjid, jadi capek banget. Aku tadi mandiin dan dia sekarang lagi istirahat. Gitu aja teman-teman untuk vlog kali ini. Semoga ada informasi, ada manfaatnya. Mungkin gimana kalau kita sebagai muslim di Belanda, kalau misalkan ada yang berduka atau gimana, mungkin sebagai pengetahuan aja ya. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton vlog aku kali ini. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.